pagi. Perkenalkan, nama saya Legasong, NIM 2014-2010-07, kelas A1 semester 3 jurusan Ilmu Keperawatan. Baiklah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya tentang fisiologi postpartum dan asuhan keperawatan postpartum. Yang pertama, asuhan keperawatan pada ibu postpartum. Periode postpartum adalah selang waktu antara kelahiran bayi sampai dengan pemulihan organ produksi. Seperti sebelum hamil, periode ini sering disebut masa nifas, puerperium, atau trimester keempat. Kehamilan masa nifas biasanya berkisar antara 6 minggu atau lebih, bervariasi antara ibu satu dengan ibu yang lain. Periode postpartum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap immediate postpartum setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam setelah proses persalinan, tahap early postpartum 24 jam sampai 1 minggu setelah persalinan, dan tahap late postpartum 1 minggu sampai 5 minggu setelah persalinan. Saleha 2009. Adaptasi fisiologis postpartum menurut teori Rubin dibagi dalam 3 periode, yaitu sebagai berikut. 1. Periode tucking in. A. Berlangsung 24 sampai 48 jam setelah melahirkan. B. Ibu pasif terhadap lingkungan, oleh karena itu perlu menjaga komunikasi yang baik. C. Ibu menjadi sangat tergantung pada orang lain, mengharapkan segala sesuatu kebutuhan dapat dipenuhi orang lain. D. Perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan perubahan tubuhnya. E. Ibu mungkin akan bercerita tentang pengalamannya ketika melahirkan secara berulang-ulang. F. Diperlukan lingkungan yang kondusif agar ibu dapat tidur dengan tenang untuk memulihkan keadaan tubuhnya seperti sedia kala. G. Nafsu makan bertambah sehingga kebutuhan meningkatkan nutrisi, dan kurangnya nafsu makan mendadak ketidaknormalan proses pemulihan. Kedua, periode talking out. A. Berlangsung 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. B. Pada fase ini ibu merasa khawatir akan ketidakmampunya dalam merawat bayi. C. Menjadi sangat sensitif sehingga mudah tersinggung, oleh karena itu ibu membutuhkan sekali dukungan dari orang-orang terdekat. D. Saat ini merupakan saat yang baik bagi ibu untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya. Dengan begitu ibu dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya. E. Pada periode ini ibu berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuhnya, misalkan buang air kecil dan buang air besar. Mulai belajar untuk mengubah posisi seperti duduk atau jalan, serta belajar tentang perawatan baik bagi dirinya dan bayinya. 3. Periode letting go. A. Berlangsung 10 hari setelah melahirkan. B. Secara umum fase ini terjadi ketika ibu kembali ke rumah. C. Menerima tanggung jawab sebagai ibu dan mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. D. Keinginan untuk merawat bayi meningkat. E. Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan ini disebut baby blues. Asuhan keperawatan pada ibu postpartum adalah sebagai berikut. 1. Pengkajian. A. Kajian fisiologis. Kajian fisiologis lebih difokuskan pada proses involusi organ reproduksi, perubahan biofisik sistem tubuh, dan deteksi adanya hambatan pada proses laktasi. Area pengkajian fisiologis postpartum antara lain: 1. Suhu merupakan penanda awal adanya infeksi. Suhu yang cenderung tinggi juga dapat menandakan ibu mengalami dehidrasi. Suhu dikaji tiap 1 jam selama 8 jam setelah persalinan, kemudian dikaji tiap 2 jam sampai dengan 24 jam setelah persalinan. 2. Nadi bernapas dengan tekanan darah, frekuensi nadi yang lebih dari normal di atas 10 kali per menit sebagai tanda adanya infeksi, hemoragi, nyeri, atau kecemasan. Tekanan darah yang cenderung rendah dapat merupakan tanda syok atau emboli nadi.
Pernapasan dan tekanan darah dikaji tiap 15 menit sampai dengan 4 jam setelah persalinan. Kemudian dikaji tiap 30 menit sampai dengan 24 jam setelah persalinan. 3. Fundus leukokea dan kandungan kemi. Fundus dapat sedikit meninggi pasca persalinan, tetapi di hari berikutnya fundus akan mulai turun sekitar 1 cm sehingga pada hari ke-10 fundus sudah tidak beraba. Hari-hari awal setelah persalinan, fundus akan teraba keras dengan bentuk bundar mulus bila ditemukan. Fundus teraba lembab atau kendur menunjukkan terjadinya atonia atau subnivolusi. Ketika dilakukan palpasi, kandungan kemi harus kosong. Agar pengukuran fundus lebih akurat, kandungan kemi yang terisi akan menggeser uterus dan meningkatkan tinggi fundus. 4. Perineum. Pengkajian pada daerah perineum dimaksudkan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hematoma, memar, eksimosis, edema, kemerahan, eritema, dan nyeri tekanan bila ada jahitan luka. Kaji keutuhan, pendarahan dan tanda-tanda infeksi, kemerahan, nyeri, tekanan, dan bengkak. Perineum dikaji tiap 1 jam sampai dengan 24 jam setelah persalinan. 5. Payudara dan tungkai. Pengkajian payudara meliputi bentuk, ukuran, warna, dan kesimetrisan, serta palpasi, konsistensi, dan deteksi apakah ada nyeri, tekanan guna mempersiapkan menyusui. Hari pertama dan kedua pasca melahirkan akan ditemukan sekresi kolostrum yang banyak. Pengkajian pada tungkai di baiklah, itulah penjelasan saya tentang fisiologi postpartum dan asuhan keperawatan postpartum. Semoga video ini yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam sehat.